Sekarang saatnya. Apa dia masih punya nyali? Jangan-jangan malah sudah ketakutan sampai nggak bisa ngomong. Tenang saja. Kalau dia sampai berani sesumbar, maka aku akan membantunya mewujudkan apa yang dia mau. Pak Willy, Pak Kevin, perkenalkan, saya Chandra dari grup Helios. Ini kartu nama saya. Mau apa kau? Oh, ternyata anak ini mulutnya nggak bisa dijaga, asal ngomong aja. Dan dia ingin membuat kalian berdua tunduk padanya. Oh, dia juga sampai memalsukan kartu VIP grup emas hitam. Dia pikir bisa membuat grup emas hitam tunduk padanya. Bu Yohana, dia memalsukan kartu hitam 001. Saya sudah membongkar kedoknya. Saya barusan menyuruh orang untuk menangkap dia, tapi saya tidak menyangka. Aduh! Dasar sampah, apa matamu buta? Saya... Yewana dari grup emas hitam, dengan hormat menyambut kedatangan Tuan. Yewana dari grup emas hitam, dengan hormat menyambut kedatangan Tuan. Apa? Ada apa ini? Pak Willy, Pak Kevin? Dasar cari mati! Pengawal, tangkap dia. Willy Sander memberi hormat pada Tuan. Berdiri. Ada apa yang terjadi? Ada apa ini? Apa dia benar-benar orang penting? Tapi kartu ini jelas-jelas palsu. Palsu? Iya Bu Yohana, kartu ini nggak bisa di-scan dengan alat kita. Yang muncul malah deretan tanda bintang. Iya betul, kartu ini juga. Diam. Dua orang bodoh. Kartu hitam nomor 001 ini melambangkan hak istimewa tertinggi di grup emas hitam. Tanpa adanya beliau, grup emas hitam nggak akan pernah ada. Dan bank emas hitam di Suwon ini dibangun khusus untuk beliau. Hak istimewa tertinggi dan rahasia grup emas hitam. Dan juga bank ini dibangun khusus hanya untuk layani dia saja. Mana mungkin? Seharusnya nggak begini. Seharusnya nggak begini. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Bagaimana bisa grup emas hitam ditopang satu orang? Bahkan orang terkaya sekalipun nggak bisa melakukannya. Lalu, bagaimana dengan keluarga Chin di Dijing? Keluarga Chin di Dijing? Orang yang ada di hadapan kalian adalah satu-satunya tuan muda keluarga Chin dan juga pemimpin Istana Naga. Tuan muda keluarga Chin? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Kau dari PT Helios kan? Pak Willy, sebarkan perintah ini. Mulai hari ini, grup Sander resmi mengakhiri segala bentuk kerjasama dengan PT Helios. Tidak Pak Willy. Kalau grup Sander memutuskan kerjasama dengan PT Helios, maka kami akan langsung bangkrut. Para petinggi di Dewan Direksi akan membunuh saya. Oh ya? Iya Pak Willy, mereka pasti akan membunuh saya. Berani menyinggung pimpinan Istana Naga dan kau berharap masih bisa selamat? Aku mohon, aku salah. Aku gak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku mohon. Bukan tadi kau bilang akan bantu mewujudkan apa yang ku mau. Aku salah, kau kakakku. Ya, kau kakakku, oke? Seret dia keluar. Aku salah. Tuan, maafkan aku Tuan. Aku nggak tahu Anda orang berkuasa di bank emas hitam. Kalau aku tahu, aku pasti nggak akan berani bersikap nggak hormat. Waktu itu untuk dapat kesempatan layani Anda, aku tetap bertahan di sini. Oh ya? Iya, impian terbesarku bertahan di sini untuk dapat kesempatan layani Anda secara langsung. Maaf, aku nggak butuh pelayananmu. Bawa dia pergi, pecat dia. Umumkan juga secara resmi, semua perusahaan yang ada hubungan dengan grup emas hitam dan seluruh anak perusahaannya dilarang mempekerjakannya. Jangan. Dan kamu. Saya salah. Tapi saya juga dibohongi. Hah, dibohongi? Sebagai manajer bank emas hitam gak punya kemampuan untuk ambil keputusan? Apa kamu masih pantas duduk di posisi itu? Saya... Mulai sekarang, turunkan jabatannya 5 tingkat, jadikan dia staf resepsionis. Potong seluruh gajinya selama 6 bulan. Dan cabut semua saham yang dia punya. Sampai kamu belajar gimana ambil keputusan dengan benar. Kalau kamu berbuat lagi, kamu akan dikeluarkan dan dilarang kerja di industri ini lagi. Terima kasih Bu Yohana. Maafkan saya Tuan. Kali ini, grup emas hitam sudah buat Anda kecewa. Tidak masalah. Ini bukan urusan besar. Izinkan aku tarik uang saja. Silakan. 80 miliar. Tuan, maafkan saya. Saya juga tadi sempat bicara nggak sopan. Nggak apa-apa. Itu bukan masalah besar. Cepat ambil uangnya. Tuan, karyawan ini sebelumnya juga... Menjadi manajer bank ini, bagaimana menurutmu? Tuan memang benar.
Baiklah, untuk sisanya, aku serahkan pada kalian. Aku pergi dulu. Tuan, penutupan kota dan persiapan pesta kembang api bakal jadi sorotan besar. Begitu kita mulai persiapannya, kita nggak mungkin menutup beritanya rapat-rapat. Gak masalah. Selain itu, bantu aku pesan hotel terbaik di Suwon. Aku ingin menggelar pernikahan buat Yuni. Baik. Bu Yohana, bukannya Anda selalu ingin bertemu pria itu? Kenapa Anda nggak ngobrol lagi? Setidaknya tahu namanya dulu kan? Sudah nggak perlu lagi. Namanya, aku sudah tahu bertahun-tahun lalu. Sudah 10 tahun. Yoga, kamu sudah nggak kenal aku lagi. Baiklah, aku mengerti. Aduh, Kau kenapa? Tiba-tiba marah. Lana barusan saja telepon aku. Dia tanya aku ada waktu atau enggak. Dia itu sengaja mau ajak kita makan di rumah kakek. Terus kita jadi ke sana. Buat apa kita ke sana? Kamu belum dengar beritanya ya? Belakangan ini di Suwon sudah muncul orang penting. Dia sampai rela keluar uang banyak buat seorang wanita. Nanti lusa malam, dia sampai mau tutup seluruh kota seharian. Dan bakal terangi seluruh kota pakai kembang api. Gila, seberapa besar acara itu? Dan berapa banyak uang yang dikeluarkan? Siapa sih dia sebenarnya? Apa masih perlu tanya? Cobain deh, itu enak loh. 2 hari lagi. Bukannya itu kebetulan hari pernikahannya dia dengan Yuni. Oh, jadi begitu. Jangan-jangan orang penting Orang itu. penting itu adalah Zion. Dia menantunya Lana Sugo. Zion itu yang menantunya Lana Sugo. Hah? Bukannya Yura dan Zion juga mau tunangan di hari itu? Kebetulan banget tiba-tiba ada pria kaya buat heboh. Dia melakukannya demi seorang wanita ini. Kalau bukan Zion, siapa lagi? Ini. Dia si Lana itu telepon aku. Terang-terangan terus saja pamer gak berhenti. Aduh, kamu gak lihat gimana mulutnya sampai nyengir lebar gak bisa tutup. Kalau kita datang malam ini, siap-siap saja tahan malu lagi deh. Kenapa harus Zion sih? Aku pernah bilang bakal kasih kompensasi yang megah untuk Yuni hari itu. Kamu masih saja ada muka ngomong begitu. Di seluruh Suwon, selain keluarga Jin, siapa yang bisa buat acara semegah ini? Lagi-lagi keluarga Jin di Suwon. Aku sudah sering mendengarnya. Kenapa sih pandangan kalian sesepit itu? Di mata kalian cuma keluarga Jin. Diam kamu. Kalau orang besar itu bukan dari keluarga Jin, memangnya orang itu kamu, Yoga? Lana dan keluarganya itu sengaja pilih tanggal tunangan di hari itu. Bukannya mau buat kita malu, mau buat Yuni malu. Dulu kalau kamu diam saja sih nggak masalah, tapi kamu malah banyak ngomong. Sekarang mereka buat acara seheboh ini. Kalau nanti kakek suruh kita ke sana, mau taruh di mana muka kita ini? Muka Yuni juga jadi gimana? Ibu sudah jangan ngomong lagi. Kenapa jangan ngomong lagi? Sudah berapa tahun? Sudah berapa kali? Yoga selain buat malu, dia bisa apa? Pernah nggak diangkat martabat kita? Pernah nggak diangkat martabatmu? Yoga, sebenarnya sudah lama aku malas ngomong sama kamu soal seserahan dan hadiah ulang tahun dulu. Kalau kamu setidaknya pernah kasih yang layak, maka kali ini buatlah Yuni tampil terhormat sekali saja. Kalau kamu benar-benar bisa kasih itu, semua pukulan dan hinaan dariku selama ini, boleh kamu balas. Aku bahkan rela minta maaf padamu. Tapi kalau kamu nggak bisa kasih, pergi dari rumah ini. Jangan ganggu Yuni lagi. Aku bisa kasih. Ibu, jangan paksa dia lagi. Aku yang bawa dia masuk ke keluarga Sen. Sejak awal juga dia orang biasa. Dia nggak harus tanggung semua ini. Kamu? Aku sudah bilang kan, aku akan membuatmu paling bersinar di seluruh kota. Aku janji. Halo Tuan, saya Yohana. Semua yang Anda suruh sebelumnya pada saya sudah siap. Tapi masih ada beberapa detail yang Anda perlu periksa langsung. Boleh tahu Anda ada di mana sekarang? Saya dan Kevin akan langsung jemput Anda. Gak usah repot-repot. Kirim saja lokasinya, aku akan datang. Baik, lokasinya di Pavilion Samara. Waktu Anda tiba, saya siapkan seseorang untuk sambut Anda. Oke. Siapa itu? Yohana. Yohana? Yang punya kekayaan puluhan triliun dan jadi CEO cabang grup emas hitam itu? Iya, dia punya urusan dengan Kevin. Aku pergi dulu, nanti malam aku pulang. Kenapa ada Kevin juga? Dia itu macan gunung dari provinsi Jiang. Nama besarnya Pak Kevin. Yoga,
Dia lagi ngelantur apa sih? Dasar nggak bisa diharapkan. Selama ini, aku pikir seenggaknya bisa berharap sedikit padanya. Nggak disangka, dia tetap saja begini. Omong kosong melulu. Anakku Yuni, sebenarnya apa sih yang kamu lihat darinya? Kenapa kamu selalu bela dia? Yoga, aku beneran sudah nggak kuat lagi. Yoga? Kebetulan sekali. Siapa sangka aku bisa bertemu langsung dengan Tuan Yoga di Pavilion Samara ini. Restoran paling elit di Suwon. Tuan Yoga, siapa orang penting yang akan makan malam bersama Anda di sini? Apa kami punya kesempatan untuk duduk bersama? Kau pikir pantas? Diam kamu! Hah? Zion, kok kamu bisa bilang dia kesini buat makan? Emangnya dia mampu? Dia datang ke sini mungkin cuma bisa lamar kerja jadi petugas kebersihan dapur kan? Oh, ternyata jadi tukang sampah ya. Makanya nggak pantas duduk bareng. Lagi pula, aku ini tuan muda keluarga Chin. Makan di tempat kayak gini, bahkan manajernya sendiri harus langsung menyambutku. Kau cuma tukang sampah, tapi mau duduk bareng denganku? Kamu belum tahu ya? 2 hari lagi, Zion sudah pesan buat aku hotel paling mewah di seluruh Suwon, Shanghai Grand Hotel. Di sana kita bakal tunangan. Pertunangan dengan sangat megah dan juga meriah. Bukan cuma itu saja, Zion juga bakal tutup seluruh kota seharian dan siapkan pesta kembang api spektakuler. Menurut kamu, apakah Yuni bakal mau menghadirinya? Tapi semua itu gara-gara kamu. Menutup kota seharian? Dan pesta kembang Tentu api? saja, satu kota Suwon lagi heboh banget belakangan ini. Katanya 2 hari lagi ada orang penting yang bakal keluar uang banyak. Tutup kota seharian cuma buat seorang wanita dan siapkan pesta kembang api spektakuler. 2 hari lagi, bukannya itu pas hari tunangan kita? Bukannya orang besar itu adalah kamu kan? Iya, aku tadinya mau memberimu kejutan, tapi kau malah tahu duluan. Di seluruh Suwon, selain keluarga Chin, siapa yang bisa membuat pesta sebesar itu dalam 2 hari? Apa mungkin ayah punya rencana tersembunyi di belakangku? Kau mimpi ya? Kamu nggak usah ngeyel lagi. Saran aku sih, mending mulai pikir jalan keluar buat diri kamu sendiri. Kalau suatu nanti Yuni sudah kecewa banget sama kamu dan tendang kamu keluar dari keluarga Sen, kamu nggak bakal punya tempat buat makan. Hei, dia itu kerjanya bersih-bersih. Beresin sampah, ambil makanan sisa di dapur. Ya, masih masuk akal lah ya. Aku datang karena ada janji. Ada janji? Aku nggak salah dengar kan? Maksudnya ada orang yang ajak kamu buat makan di sini. Kalau gitu, beneran bakal ada tamu penting dong. Oh, Jadi, siapa orang-orang itu? Yohana, Kevin, Kau berani banget ngomong gitu. Yang satu CEO grup emas hitam di negara Tarnis, dan satunya si macan gunung dari provinsi Jiang. Kau lancang sekali pakai nama mereka berdua. Aku lihat-lihat kau sudah bosan hidup ya. Pak Manajer. Tuan Muda Zion, kenapa Anda tidak memberi kabar? Saya jadi tidak bisa menyambut Anda. Aku baru saja sampai dan langsung bertemu dengan orang yang gak tahu diri ini. Tamu ini, dia itu cuma anjing liar yang numpang di keluarga Sen. dia itu cuma menantu yang numpang hidup di keluarga Sen, bekas napi. Hidupnya cuma bergantung pada belas kasihan keluarga Sen. Dia bilang tujuannya kesini untuk makan. Bahkan dia berani ngomong gak sopan soal CEO grup emas hitam Yohana dan Pak Kevin macan gunung dari Jiang. Apa menurutmu orang seperti ini layak masuk Pavilion Samara? Tentu tidak. Tuan Muda Zion, tolong tunggu sebentar. Saya akan suruh orang untuk mengusirnya. Pengawal, seret dia keluar. Berhenti! Ini Pak Kevin dan Bu Yohana dari grup emas hitam. Saya manajer Pavilion Samara, memberi hormat pada Bu Yohana dan Pak Kevin. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini Pak Kevin, orang ini menerobos masuk ke Pavilion Samara dan juga mengganggu Tuan Muda.
Bahkan bicara nggak sopan terhadap Anda berdua. Saya tadi mau mengusirnya atas perintah Tuan Muda Zion. Oh, lalu dia ini siapa? Saya Zion Chin dari keluarga Chin di Suwon. Keluarga Chin di Suwon? Benar sekali. Keluarga kami itu cukup terpandang di daerah ini. Aku tidak menyangka kalau Bu Yona tahu soal kami. Aku minta maaf. Aku hanya tahu keluarga Chin dari Dijing. Belum pernah mendengar yang dari Suwon. Kalau ada yang berani gak sopan pada tamu kehormatan, gak perlu buang waktu. Singkirkan saja dia. Benar kata Bu Yohana. Pak manajer, kau dengar? Usir dia sekarang juga. Baik, akan langsung saya usir. Tunggu dulu. Sepertinya Anda salah paham tentang sesuatu. Maksudku itu, yang seharusnya pergi dari sini, harusnya itu kalian. Bu Yohana, maksud Anda apa? Maksudku adalah, Tuan ini adalah tamu kehormatan yang sengaja saya undang hari ini. Oh? Bu Yohana, Anda bercanda kan? Orang ini cuma badut yang suka cari perhatian. Gimana mungkin? Zion! Kalau kau bicara lagi, kau pasti akan mati. Enggak mungkin. Gimana bisa dia jadi tamu kehormatan Anda? Iya, dia itu cuma... bawa mereka pergi. Pengawal, lempar mereka keluar dari sini. Berani menyinggung tamu kehormatan. Mulai hari ini, mereka masuk daftar blacklist. Dan mereka dilarang makan di sini seumur hidup. Jangan, bukan begitu. Bu Yohana. Bu Yohana, Pak Kevin. Maafkan aku Pak Yoga. Persiapannya agak lama, jadi terlambat datang. Lihat Bu Yohana, berdandan cantik malam ini. Gak masalah terlambat juga. Tuan Yoga bercanda. Wajah saya rasanya belum cukup buat Anda terpesona kan? Enggak juga. Bu Yona itu Dewi Hitam Emas yang terkenal. Penggemarnya ada di mana-mana. Aku terpesona atau enggak, kecantikan Bu Yona udah gak diragukan lagi. Kalau aku bilang, selama ini aku selalu kagum dengan Tuan Yoga. Apa Tuan mau menikah denganku? Bu Yona, maaf. Sayang sekali. Sampai-sampai aku iri pada istrimu. Waktunya sudah malam. Ayo kita lanjut bicarakan di dalam. Oke. Pak Kevin, hati-hati di jalan. Hati-hati. Urusan selanjutnya, aku serahkan pada Bu Yohana. Tuan Yoga bercanda saja. Anda memang sangat peduli pada istri Anda ya? Padahal yang saya tahu, 3 tahun ini Anda hidup nggak bahagia. Keluarga Sun memandang Anda sebelah mata. Lalu kenapa 3 tahun ini aku tetap berhutang banyak padanya? Kalau begitu Tuan Yoga nggak pernah utang pada perempuan lain kah? Misalnya seseorang yang sudah tunggu Anda sepanjang masa mudanya. Bu Yohana terlalu melebih-lebihkan. Selain Yuni, siapa lagi yang menyanyiakan waktunya untukku? Cukup sampai di sini. Aku pamit dulu. Kau tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Syukurlah. Lain kali, kau harus lebih hati-hati. Situasi kayak tadi bukan hal yang sepele. Aku pergi dulu. Kamu masih nggak ingat aku ya? Aku ketemu kamu 10 tahun lebih dulu darinya. Kamu sudah pulang. Kenapa kau belum tidur? Kenapa kamu yang pulang semalam ini? Ada sedikit masalah di restoran tadi, jadi agak terlambat. Besok itu hari terakhir. Aku tahu, tunggu besok. Akan kubuat seluruh Suwon melihat bagaimana aku menebus semuanya. Sekarang di sini cuma ada kita berdua. Kamu masih mau bilang hal-hal yang gak realistis kayak gitu? Aku nggak bilang hal yang gak realistis. Tahu nggak hal yang paling aku benci dari kamu? Itu saat kamu keras kepala seperti ini. Aku... Besok itu, seberapa megah pesta pertunangan Yura, seberapa banyak cemoohan yang diterima keluarga kita, aku gak peduli. Yoga, aku cuma ingin kamu menenangkan diri. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Kita pasti bisa maju pelan-pelan. Suatu hari nanti kita pasti akan berhasil. Bahkan jika aku harus tunggu kamu 10 tahun, 20 tahun aku rela. Nggak perlu selama itu. Kau akan melihatnya sendiri.
Percayalah padaku. Oh. Kakek minta keluarga kita cepat datang ke rumahnya, terutama Yoga. Dia harus datang. Kenapa tiba-tiba ayah menekankan harus bawa Yoga juga ke sana? Yoga, kau nggak buat masalah lagi kan? Enggak. Baguslah kalau enggak. Ayo cepat kita siap-siap pergi ke rumah kakek. Yoga. Kamu beneran nggak buat masalah kan? Enggak. Bahkan kalau ada, yang buat masalah itu harusnya Yura dan Zion. Ayo pergi. Ayo. Kakek, mereka sudah datang. Ayah. Yuni, selama ini kau sudah cukup banyak menderita. Kakek. Sudah waktunya semuanya berakhir. Ini, simpan baik-baik. Kakek, ini... Lanji, apa maksudmu? Kau masih berani bertanya? Yoga, biar aku memberitahumu sesuatu. Keluarga Shen mungkin bisa menerima orang gagal, tapi tidak dengan bajingan yang gak tahu malu. Yoga, jangan marah-marah pada kakek. Kakek, aku nggak ngerti kenapa aku harus cerai sama Yoga. Kalau kakek bilang cerai ya cerai, nggak usah banyak alasan. Menurut kakek juga untuk kebaikanmu. Enggak, aku nggak terima. Maafkan aku, kakek. Tapi aku beneran nggak mau cerai sama Yoga. Dasar nggak tahu diuntung. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Aku sadar, kakek selalu pikir kalau Yoga itu dia nggak punya asal usul, nggak punya uang dan kekuasaan, nggak ada apa-apanya. Tapi aku lihat sendiri apa yang sudah dia perbuat padaku. Meski kadang dia juga memang selalu bikin kecewa. Tapi nggak masalah, dia sudah berusaha dan juga sudah coba berubah buat aku. Kakek, kumohon kasih dia satu kesempatan. Kasih kami sedikit waktu. Aku yakin suatu hari nanti kami pasti bisa meraih kesuksesan. Nggak bakal buat malu keluarga ini. Kakek, aku mohon. Yuni, Sudah cukup. Alasan kami meminta kalian berdua untuk bercerai tak ada hubungannya dengan Yoga yang tidak berguna. Keluarga Shen masih bisa toleransi dengan itu, tapi tidak dengan bajingan yang gak tahu malu. Yoga itu keterlaluan gak tahu malu. Dia main perempuan di luar sana. Orang sepertinya gak pantas ada di keluarga ini. Nggak mungkin, kakek. Yoga bukan orang yang seperti itu. Lanji, kalau kau mau pisahkan aku dan Yuni, tinggal bilang saja. Tidak perlu fitnah seperti itu. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu sama kakek. Aku lihat kamu. Kau kira aku nggak punya bukti sama sekali? Tunjukkan fotonya. Baik, kakek. Ini. Kalian lihat sendiri. Yoga. Dan kamu juga. Dari awal, aku sudah curiga. Batu giok milik grup emas hitam itu. Harta nasional. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Belum lagi mas kawin miliaran itu. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Sekarang semuanya sudah jelas. Ternyata kau sebegitu hinanya. Gak tahu malu. Memakai cara licik dan kotor. Tukar itu dari grup emas hitam. Apalagi yang mau kau katakan sekarang? Jadi bagaimana, Yuni? Sekarang buktinya sudah jelas. Kamu sudah lihat sendiri kan buktinya? Yuni, dengarkan aku dulu. Jangan sentuh aku. Dengarkan Jangan aku dulu. sentuh aku. Pantas saja tadi malam kamu ketemu Yowana. Jadi kamu pulang lama banget. Bukan begitu, Yuni. Dengarkan penjelasanku dulu. Foto itu... Lepaskan putriku. Dasar bajingan. Dasar nggak tahu malu. Jauh-jauh dari putriku. Ayah. Ibu. Aku. Kau mau ngomong apa lagi? Semuanya sudah jelas di foto. Kau pikir kami semua bodoh? Aku kecewa banget sama kamu. Yuni, aku nggak berbuat salah padamu. Sudah cukup. Yoga. Aku beneran capek. Kita cerai saja. Cepat tanda tangan. Setelah itu, kamu cepat pergi dari sini. Keluarga Shen gak butuh orang sepertimu. Dasar keluarga Shen. Jadi ini akhir hubungan kita selama bertahun-tahun.
seperti keinginanmu. Tuan Yoga, jangan minum lagi. Semua ini salah aku. Aku pergi ke rumah Sen sekarang dan jelaskan semuanya pada Yuni. Cinta 10 tahun kalah dengan selembar foto. Tapi meski dijelaskan, memangnya ada gunanya. Rasanya ironis sekali. Padahal hampir sebentar lagi dia bersinar di seluruh kota. Sayangnya, kami tidak bisa sampai akhir. Tuan Yoga, bagaimana? Batalkan semuanya. Persiapan sebelumnya. Tapi semua itu sudah Anda persiapkan dengan penuh perhatian. Gimana? Apa gunanya? Mau kemana? Aku temani. Biar aku sendiri. Kirim rekaman malam itu pada keluarga Sen. Bu Yohana, keluarga Sen itu punya mata tapi nggak tahu cara menghargai. Kenapa Anda masih? Aku yang terlambat ketemu sama dia. Perasaan itu nggak bisa dipaksakan. Kirim saja. Tuan Yoga, urusan dunia Anda sudah selesai. Sudah waktunya balik ke Istana Naga dan ambil alih segalanya. Jenderal Weli dari Istana Naga, mohon Tuan Yoga segera kembali ke Istana Naga. Mohon Tuan Yoga segera kembali ke Istana Naga. Ayo pergi, mobilnya sudah siap. Yuni, kau ngapain? Ayo cepat naik mobil. Iya, Yuni, kakekmu juga ada rencana kenalkan calon pasangan buatmu, mumpung ada di pesta pertunangan ini. Ayo cepat, jangan buang waktu. Aku mau ketemu dia. Aku mau bawa dia kembali. Yuni. Aduh. Tuan Yoga, mohon segera putuskan. Tuan Yoga, mohon segera putuskan. Lucu ya. Aku bisa lepas segalanya, tapi tidak dengan dia. Sepertinya Anda memang gak akan kembali. Yoga. Yuni? Yuni? Dasar brengsek. Kenapa kamu gak jelaskan semuanya? Percuma aku jelaskan. Waktu itu kalian juga gak ada yang percaya. Aku gak peduli, Yoga. Dulu kamu pernah bilang, di hari pernikahan kita, apapun yang aku mau kamu akan bantu wujudkan. Apa janji itu masih berlaku? Aku selalu menepati janji. Tentu masih berlaku. Aku cuma punya satu keinginan. Yoga, kamu pulang sama aku ya. Aku menyesal, aku gak mau cerai sama kamu. Yuni? Aku gak mau utang apapun sama kamu. Kali ini aku memang salah. Aku cuma menahan sakit sebentar. Tapi kau malah membalas dengan tamparan. Tapi kau juga sudah menderita selama 3 tahun demi aku. Hari ini, aku akan bayar semuanya dengan seluruh suwon. Kevin, ini saatnya. Terangi seluruh suwon. Ayo, ikut aku. Ke pernikahan yang tertunda 5 tahun. Pantas saja kau disebut tuan muda terhormat dari Suwon. Pemandangan ini cukup membuat nama keluarga Sen heboh seluruh kota. Sion, kau benar-benar niat. Kau ini memang menantu terbaik keluarga Sen. Kakek, ini cuma urusan kecil. Jangan dibahas lagi ya. Jason, kamu lihat sendiri ya. Jangan sampai cari lagi menantu pecundang itu. Sayang banget, Yuni bahkan gak berani datang. Padahal aku melihat wajahnya waktu lihat kembang api ini. Pasti dia malu banget, sampai gak bisa angkat kepala. Ayo kita semua masuk ke hotel. Ayo. Maaf semuanya, Awani Grand Hotel sudah dipesan seluruhnya hari ini. Kami tidak menerima tamu lagi. Dipesan seluruhnya? Kenapa saat aku reservasi tadi tidak ada yang bilang? Panggil manajermu ke sini. Saya manajernya, Pak. Hari ini ada orang penting yang mau menggelar pernikahannya di sini. Pesta pertunangan Anda sudah dibatalkan. Dibatalkan? Apa maksudmu? Sion, memangnya orang penting itu bukan dirimu? Ini pesta pernikahan yang kusiapkan untuk Yuni. Yoga. Brengsek, beraninya kau kembali. Yuni, kenapa kamu bawa dia ke sini?
Kamu akan ketemu calon pasangan barumu. Ibu, kita semua salah paham sama dia. Dia nggak pernah buat kecewa keluarga Sen atau aku. Jadi maksudmu Yuni, kakak itu sudah salah menilai orang? Bukan begitu. Aku nggak. Cukup. Apapun alasannya, Yoga nggak pantas masuk keluarga Sen lagi. Siapapun yang masih punya hubungan dengan dia, keluar saja dari keluarga Sen. Yuni, dengar itu. Cepat minta maaf pada kakek. Lupakan dia. Ayah, aku sudah putuskan. Aku nggak akan usir Yoga lagi. Aduh, dasar anak bodoh. Sudah tidak ada harapan. Kalian semua pergi dari sini. Semua keluarga Sen ternyata buta. Saya Kevin dari Jia, mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Yoga. Yowana dari grup Emas Hitam mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Yoga. Bukannya wanita itu yang selingkuh dengan Yoga. Dia cuma sampah yang menjual tubuhnya. Tuan Yoga bukan orang yang bisa kalian komentar sesuka hati. Keluarga Jin dari Dijing ucapkan selamat atas pernikahan Tuan Muda. Jenderal Wali dari Istana Naga ucapkan selamat atas pernikahan Tuan Yoga. Selamat atas pernikahan Tuan Yoga. Keluarga Jin di Dijing. Keluarga Jin di Dijing, Istana Naga Tarnis. Kevin dari Provinsi Jiang, Yowana dari grup Emas Hitam, keluarga Jin dari Dijing, Jenderal tertinggi Istana Naga. Sebenarnya kalian siapa? Tuan Yoga lah yang membantuku mencapai posisi Macan Gunung Provinsi Jia. Grup Emas Hitam juga bisa jadi salah satu konglomerat di dunia berkat bantuan Tuan Yoga. Tuan ini satu-satunya pewaris keluarga Jin di Dijing, ahli waris tunggal keluarga terkaya di Tarnis, dan raja tak tertandingi dari Istana Naga di Tarnis. Gak mungkin, bukannya dia itu cuma bekas napi. Menghina pemimpin Istana Naga harus menembusnya dengan nyawa. Jangan, lepaskan aku. Jangan, lepaskan dia. Aku nggak bisa percaya ini. Aku sudah berulang kali menyinggung dia. Lalu keluarga kami. Keluarga Jin dari Suwon sudah waktunya bangkrut. Nggak mungkin. Kami sudah, matilah aku. Apa yang sudah keluarga Sen berbuat? Ini semua gara-gara kalian. Kalian menghancurkan keluarga ini. Jason, ternyata Yoga itu. Wah. Dia menantu kita. Yuni selalu pilih orang yang tepat. Yoga, ini. Yuni, maafkan aku. Banyak hal yang sudah terjadi selama ini. Aku sulit menjelaskannya. Tapi gak masalah. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Aku akan ceritakan semuanya padamu pelan-pelan. Yuni, kau mau pilih aku sekali lagi? Iya, aku mau.